Etika lingkungan adalah norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Yang pertama ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia. Secara umum, etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal berikut ini. Yang pertama, manusia terpisah dari alam. Yang kedua, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. Yang keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Yang kelima, norma utama adalah untung rugi. Yang keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. Yang ketujuh, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin. Yang kedelapan, menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan hidup yang paling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Secara umum, etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, manusia adalah bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Yang keempat, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. Yang kelima, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Yang keenam, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, menghargai dan memelihara tata alam. Yang kedelapan, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Yang kesembilan, mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif, yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Ciri-ciri etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, sikap dasar menguasai secara berpartisipasi. Yang kedua, menggunakan sambil memelihara. Yang ketiga, belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab berdasarkan hati nurani yang bersih. Yang kelima, baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus bisa menjadi sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam
membudayakan sikap tersebut antara lain dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan yang pertama, menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Yang kedua, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin. Ada lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti yang pertama, pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup. Yang kedua, pengelolaan sampah. Yang ketiga, penanaman pohon. Yang keempat, penyuluhan kepada siswa. Yang kelima, kegiatan piket dan Jumat bersih. Adapun lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui yang pertama, membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. Yang kedua, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbaharui.